Desa Kurau Barat merupakan desa yang terletak di daerah pesisir lautan dan memiliki beragam potensi, baik potensi alam maupun potensi sumber daya manusianya. Desa yang termasuk dalam pemerintahan Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah ini berjarak sekitar 33 km dari kota Pangkal Pinang. Desa dengan moto berbudaya, berpadu dan bermufakat ini berada pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Wilayah utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Desa Belilik, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kurau Timur. Desa Kurau Barat merupakan desa nelayan yang mana dulunya desa ini satu desa antara Kurau Timur dan Kurau Barat. Terus di tahun 2005 desa Kurau Barat dipisahkan atau terjadi pemekaran sehingga kami berdiri sendiri dengan administrasi sendiri dengan jumlah penduduk 2.123, di mana desa kami ini juga dibagi menjadi 3 dusun, yaitu dusun bermufakat, berpadu, dan berbudaya. Mata pencarian ataupun sumber profesi dari masyarakat kami di sini yaitu mayoritas nelayan, hampir 80% nelayan, dan 20% untuk pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kurau ini merupakan desa yang sangat kaya akan sumber daya alam, baik itu dari perikanan maupun dari pariwisata. Berhubung di wilayah yang pesisir, kita mempunyai pantai juga, punya Pulau Ketawai, dan juga punya hutan mangrove, wisata mangrove yang insya Allah akan dikembangkan di tahun ini. Salah satu potensi wisata yang dimiliki Desa Kurau Barat dan masih dalam proses pengembangan yakni wisata kebun mangrove. Kawasan wisata alam seluas 214 hektar ini selain dapat melepaskan penat karena alamnya yang masih alami, pengetahuan juga dapat diperoleh setelah ekowisata dan edukasi. Jadi kalau ekowisata kami cenderung trek-trek air yang akan kami jadikan keunggulan. Kedua, edukasi, karena ada beberapa jenis mangrove yang provinsi lain yang tidak punya. Yang kedua, habitat kera. Kalau Kurau Barat ini punya 3 jenis. Yang pertama yang sering dibilang orang monyet abu-abu, yang biasa semua orang punya. Yang kedua, kita punya lutung, yang istilahnya itu kalau orang bahasa Bangka lutung kerak bundi. Jadi lutung hitam yang punya jambul putih. Nah, jadi kami sementara coba memancing agar jenis itu bisa jinak dan bisa dijadikan potensi hewan endemik Kurau Barat Bangka Tengah.
rencana yang kami jadikan objek unggulan itu kenapa mesti sungai? Karena sungai titik nol dari luas kawasan hutan mangrove ini ke luar muara itu perkiraan 3 km. Jadi akan kami coba untuk memancing wisata itu untuk menggunakan kayak atau perahu-perahu muatan 1 orang untuk jadikan ekowisata ekstrim hitungannya itu. Dan ada beberapa bulan-bulan tertentu spot pada saat musim kemarau ini kan kami jadikan spot mancing. Jadi kenapa kami bilang spot mancing, karena beberapa jenis ikan-ikan khusus pada saat bulan-bulan tertentu indukan-indukan itu akan berkembang biak di areal mangrove, dan sungai-sungai seperti inilah jadi arahnya. Nah itu yang pertama. Kedua, kenapa mesti kami harus jadikan ada tambak-tambak kepiting silvopeseri? Karena ada beberapa acuan yang rencana 2017 akan menjadikan konservasi kepiting mangrove. Karena acuan dari Menteri Perikanan sekarang kan yang betina itu tidak bisa diperjualbelikan. Jadi yang jantan akan dijadikan nilai ekonomis, yang betina akan kami kembangkan untuk kami lepaskan kembali ke areal mangrove. Dan ini bibit-bibit yang kami ambil ini bibit khas-khas Koro Barat. Jadi dari nelayan-nelayan Koro Barat yang memang asli punya Koro Barat. Kemarin terakhir kita mulai tebar 700 ekor. 700 ekor perbandingan 60 jantan, 40 betina. 60% jantan, 40% betina. Jadi awal dari pencetusnya sistem, kenapa kami sekarang udah mengangkat ekowisata atau edukasinya, karena sifat rehabilitasinya udah full. Jadi kami udah merehabilitasi itu 40 hektar di luar sana. Jadi ada beberapa item-item bahwa ini udah jadi rehabilitasi, dan sekarang udah titik klimaksnya bahwa dari rehabilitasi kami akan angkat ekowisata. Nah, dengan jumlah total mangrove Koro Barat itu 214 hektar.